Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agung Nur Hidayat, merupakan CPNS dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Saat ini saya sedang tergabung di kelas A12 kelompok 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik. Seperti yang kita ketahui, konflik adalah proses sosial di mana terjadi perselisihan antar individu ataupun kelompok dalam suatu kepentingan. Nah, manajemen konflik sendiri adalah proses di mana kita dapat mengatur ataupun memanage konflik tersebut. Nah, saat ini kita akan berjalan lebih jauh. Manajemen konflik kepentingan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola proses pengambilan keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintah. Yang kita ketahui, sumber dari konflik kepentingan ini banyak sekali, seperti bisnis, kekeluargaan, kekerabatan, afiliasi, pekerjaan di luar pekerjaan pokok, ataupun penggunaan pengaruh dari jabatan lama di kantor baru. Nah, hal ini sangat sering terjadi karena lemahnya jati diri. Kesempatan kita adalah penguatan dalam wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ketika hal itu sudah diperkuat oleh kita, tentu kita dapat memitigasi, kita dapat menguatkan, ataupun kita dapat meredam potensi ataupun lonjakan ego ataupun keinginan terhadap konflik kepentingan itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan isu kontemporer. Yang mungkin teman-teman tahu, isu kontemporer adalah isu yang aktual, yaitu isu yang sedang hangat diperbincangkan, ataupun isu yang sedang terjadi, ataupun isu yang baru saja selesai. Adapun contoh dari isu kontemporer adalah korupsi, narkoba, terorisme, mass communication, proxy war, dan beberapa lainnya. Seperti yang kita ketahui, korupsi sangat amat sering terjadi di Indonesia. Hal ini diakibatkan karena perilaku kita yang tidak pernah puas terhadap apa yang sudah kita dapati. Ketika mental ini tumbuh, tentu ini tidak baik untuk keberlangsungan hidup masyarakat di Indonesia khususnya. Nah, dalam pengembangannya terkait hal tersebut tentu ada metode-metode yang dilakukan untuk memitigasi ataupun untuk menyelesaikan atau memberi keputusan terhadap hal-hal apa saja ataupun kasus apa saja yang berada di level urgent ataupun sangat harus diselesaikan. Untuk metode AKPL, yaitu analisa kehalayakan, problematik, dan layak. Nah, aktual yang dimaksud adalah isu ini sedang benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Sedangkan kehalayakan adalah isu ini sangat menyangkut hajat banyak orang. Adapun yang problematik yaitu isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan penyelesaian secepatnya. Dan yang terakhir, kelayakan. Apakah isu itu masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif untuk pemecahan masalahnya. Nah, ketika hal itu sudah diputuskan, kita akan menaikkan ke level metode fishbone ataupun metode tulang ikan. Umumnya memiliki 6 komponen, yaitu man ataupun SDM, machine ataupun peralatan, metode, material, money, dan measurement ataupun pengukuran. Hal itu digunakan untuk mendapatkan deskripsi ataupun alasan kenapa case tersebut harus tetap kita lanjutkan. Kita akan melanjutkan ke analisa MC Namara, yaitu pemberian solusi yang
fokusnya adalah memberi output, outcome, dan evaluasi. Tentu endingnya adalah solusi ataupun kesimpulan. Apakah hal-hal yang sebaiknya kita ambil untuk memitigasi agar kedepannya tidak terulang kembali, ataupun minimal kita dapat menekan angka kasus tersebut untuk tidak bertambah banyak. Oke teman-teman, singkatnya seperti itu saja. Diucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.